Aroma kopi robusta yang baru diseduh menguar di udara, berbaur dengan wangi kue bolu pandan yang baru saja kuangkat dari oven. Pagi ini, aku, Arini, sengaja bangun lebih awal dari biasanya. Rumah besar bergaya minimalis modern yang kami tinggali terasa lengang selama seminggu terakhir. Rian, suamiku, sedang melakukan perjalanan dinas ke Bali. Setidaknya, itu yang ia katakan. Aku merapikan tatanan meja makan, memastikan semua hidangan favoritnya tersaji dengan sempurna. Nasi goreng spesial dengan udang, sate lilit yang kupesan dari restoran langganan kami, dan tentu saja, kue bolu buatanku sendiri. Aku ingin kepulangannya terasa istimewa. Menjadi seorang istri yang sempurna untuk suami yang sempurna, begitulah caraku memandang pernikahan kami selama 5 tahun ini. Aku melirik jam di dinding. Pukul 8 pagi. Pesawatnya seharusnya sudah mendarat 1 jam yang lalu. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang, bukan karena cemas, melainkan karena rindu. 5 tahun bersama, dan seminggu terasa seperti sewindu tanpanya. Rian bukan hanya suamiku, ia adalah partnerku dalam segala hal. Kami membangun perusahaan event organizer ini dari nol bersama. Aku yang memiliki modal dan koneksi dari warisan orang tuaku, dan Rian, dengan kecerdasan dan karismanya, menjadi direktur operasional yang andal. Ia adalah wajah perusahaan, sementara aku adalah otak di baliknya. Kami adalah tim yang tak terkalahkan. Suara deru mobil memasuki halaman depan membuyarkan lamunanku. Itu pasti dia. Aku bergegas ke pintu depan, senyum terkembang di bibirku. Benar saja, Rian keluar dari taksi, tampak sedikit lelah dengan kemeja yang sedikit kusut dan rambut yang acak-acakan. Namun di mataku, ia tetaplah pria paling tampan di dunia. Sayang, selamat datang kembali, sapaku Rian, langsung memeluknya erat. Rian membalas pelukanku, tapi terasa sedikit kaku. Tidak sehangat biasanya. Hai, Arini. Aku pulang, jawabnya singkat, melepaskan pelukan dan menarik kopernya masuk. Aku mencoba mengabaikan kejanggalan itu. Mungkin dia hanya lelah setelah penerbangan panjang dan rapat-rapat yang melelahkan. Aku sudah siapkan sarapan kesukaanmu. Ayo, makan dulu, setelah itu kamu bisa istirahat. Terima kasih, sayang. Tapi aku lelah sekali. Aku mau langsung mandi dan tidur saja, tolaknya halus, berjalan melewatiku menuju kamar tidur kami. Senyumku sedikit memudar. Penolakan itu terasa seperti tamparan kecil. Biasanya, tak peduli selelah apapun, ia tidak akan pernah menolak masakanku. Aku mengikutinya ke kamar, mencoba memahami. Oh, baiklah. Kalau begitu, biar ku siapkan air hangat untukmu. Dan kopermu, biar aku yang bereskan. Tidak usah, Rin. Nanti saja. Biarkan saja di situ, katanya lagi, suaranya terdengar datar. Ia mengambil handuk dan langsung masuk ke kamar mandi tanpa menoleh lagi padaku. Aku termangu di tengah kamar, menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Kehangatan yang kuharapkan dari kepulangannya sama sekali tidak terasa. Yang ada hanyalah dinding dingin yang entah sejak kapan terbangun di antara kami. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap koper hitam yang tergeletak di lantai. Ada stiker bagasi dengan kode DPS dan pasar. Benar, ia memang dari Bali. Tapi mengapa perasaanku tidak enak? Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran-pikiran negatif. Aku tidak boleh berburuk sangka. Rian hanya kelelahan. Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk tetap membereskan pakaian kotornya. Itu adalah caraku menunjukkan perhatian, sebuah ritual kecil yang selalu kulakukan. Kubuka koper itu perlahan. Di bagian atas, ada beberapa tumpuk dokumen dan map perusahaan. Lalu di bawahnya, pakaian-pakaian kotor yang terbungkus kantong laundry. Aku mengambil kantong itu dan membawanya ke ruang cuci. Saat mengeluarkan isinya satu persatu, aku mencium aroma parfum yang berbeda di salah satu kemejanya. Bukan aroma parfum Rian yang maskulin dan segar, melainkan wangi manis vanila yang sangat feminin. Wangi yang familiar. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin saja ia bertemu dengan klien wanita dan tidak sengaja terkena parfumnya. Ya, itu pasti penjelasannya. Aku melanjutkan memisahkan pakaian putih dan berwarna.
Tanganku gemetar saat merogoh saku kemeja biru laut yang ia kenakan di foto terakhir yang ia kirimkan padaku. Foto dengan latar belakang matahari terbenam di sebuah pura yang ia sebut sebagai lokasi survei untuk acara klien. Tanganku menyentuh sebuah benda kecil, keras, dan dingin. Aku menariknya keluar. Dunia seakan berhenti berputar. Di telapak tanganku, tergeletak sebuah anting-anting perak berbentuk bulan sabit kecil dengan hiasan batu safir biru di tengahnya. Nafasku tercekat. Aku mengenal anting itu. Aku sangat mengenalnya. Aku yang membelikannya sebagai hadiah ulang tahun ke-20 untuk Maya, sepupuku. Aku ingat betul bagaimana matanya berbinar saat menerima kotak perhiasan itu dariku. Cantik sekali, Mbak Arini. Maya suka sekali. Akan Maya pakai terus, janjinya waktu itu. Maya, sepupu yatim piatu yang kuanggap seperti adikku sendiri. Sejak ayahnya meninggal dan ibunya, yang merupakan adik dari ibuku, harus bekerja serabutan, aku yang mengambil alih tanggung jawab atasnya. Aku yang membiayai sekolahnya hingga ia bisa masuk ke universitas negeri favorit. Aku yang mengontrakkan sebuah rumah kecil untuknya di dekat kampus agar ia bisa fokus belajar. Aku yang memberinya uang saku bulanan, membelikannya pakaian, laptop, semua yang ia butuhkan. Aku melakukannya dengan tulus, sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab keluarga. Dan kini, anting-antingnya berada di saku kemeja suamiku. Kepalaku pening. Ruangan terasa berputar. Aku mencengkeram tepi mesin cuci untuk menahan tubuhku agar tidak ambruk. Berbagai kepingan puzzle yang janggal mulai menyatu dengan mengerikan di benakku. Seminggu yang lalu, saat Rian pamit, Maya juga bilang akan pergi study tour bersama teman-teman kampusnya ke Yogyakarta. Ia bahkan mengirimiku foto-foto Candi Prambanan. Apakah foto itu nyata? Atau hanya alibi? Aroma parfum vanila yang manis di kemeja Rian, itu adalah aroma parfum kesukaan Maya. Aku juga yang membelikannya. Ponsel Rian yang tergeletak di meja rias seolah memanggilku. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, aku mengambilnya. Jantungku serasa mau copot saat menyadari ia tidak mengganti kata sandinya. Pola yang sama yang sudah kukenal selama bertahun-tahun. Keringat dingin membasahi pelipisku. Aku membuka galeri fotonya. Tidak ada yang aneh di folder utama. Hanya foto-foto pemandangan, pura, dan beberapa selfie Rian seorang diri yang ia kirimkan padaku. Tapi naluriku berteriak lebih keras. Aku membuka folder, recently deleted. Dan di sanalah neraka duniaku dimulai. Puluhan foto. Foto Rian dan Maya. Mereka tidak sedang rapat atau survei lokasi. Mereka sedang berlibur. Foto mereka berdua tertawa di tepi pantai Kuta, dengan pasir putih menempel di kaki mereka. Foto mereka sedang makan malam romantis di sebuah restoran di Jimbaran, dengan lilin menyala di antara mereka. Foto Rian merangkul pinggang Maya dengan mesra di depan gerbang sebuah villa mewah, bukan hotel bisnis yang ia sebutkan padaku. Dan yang paling menghancurkan, foto selfie mereka di dalam sebuah kamar, dengan latar belakang tempat tidur yang berantakan. Di foto itu, Maya tersenyum manja ke arah kamera, mengenakan kemeja biru laut milik Rian yang kini ada di tumpukan cucianku. Dan di telinganya, hanya ada satu anting bulan sabit. Anting pasangannya kini ada di genggamanku. Mereka tidak hanya berbohong. Mereka telah mengkhianatiku dengan cara yang paling keji. Suami yang kucintai dan kubangun hidup bersamanya, dan sepupu yang kusayangi dan kurawat seperti adikku sendiri. Mereka menusukku dari belakang, bersama-sama, di atas ranjang pengkhianatan yang mereka bangun dari kebaikanku. Aku terduduk lemas di lantai ruang cuci yang dingin. Anting di tanganku terasa membakar kulitku. Rasa sakit yang tajam dan menyiksa merobek hatiku menjadi serpihan-serpihan kecil. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah penghancuran total atas semua yang kuyakini, cinta, kepercayaan, dan keluarga. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya tumpah ruah, bukan lagi air mata rindu, melainkan air mata duka dan amarah yang meluap-luap. Suara gemericik air dari kamar mandi tempat Rian berada terdengar seperti musik latar yang mengejek penderitaanku. Di balik pintu itu, sang pengkhianat sedang membersihkan dirinya, seolah bisa menghapus jejak dosa yang telah ia torehkan begitu dalam di hidupku. Tapi aku tahu, noda ini tidak akan pernah bisa hilang. Dan aku, Arini yang tadinya lembut dan penuh cinta,
Merasakan sesuatu yang baru dan gelap mulai tumbuh di dalam diriku, sebuah keinginan untuk membalas dendam. Aku tidak tahu berapa lama aku terduduk di lantai yang dingin itu, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Setiap isak tangis terasa seperti sayatan baru di hatiku. Gambar-gambar di ponsel Rian terus berputar di kepalaku seperti film horor yang tak berkesudahan. Senyum mereka, tawa mereka, kemesraan mereka, semua itu adalah bukti nyata dari kebohongan yang telah mereka rajut dengan begitu rapi di belakangku. Aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Bagaimana bisa aku tidak melihat tanda-tandanya? Aku mengingat kembali beberapa minggu terakhir. Sikap Rian yang menjadi lebih sering lembur, padahal aku tahu beberapa proyek besar sudah selesai. Ponselnya yang selalu ia letakkan dengan layar menghadap ke bawah. Caranya yang sering melamun saat kami bicara. Aku mengabaikan semua itu, menganggapnya sebagai tekanan pekerjaan. Dan Maya, Maya. Ia menjadi lebih jarang menelepon atau datang ke rumah. Alasannya selalu sama, sibuk dengan tugas kuliah. Aku bahkan sempat mentransfer uang tambahan padanya bulan lalu karena ia bilang butuh untuk membeli buku-buku referensi yang mahal. Buku referensi atau tiket pesawat untuk berlibur dengan suamiku? Rasa mual naik ke kerongkonganku. Uang hasil jerih payahku, keringatku, kugunakan untuk membiayai pengkhianatan mereka. Aku harus bangkit. Aku tidak bisa terus menangis di sini. Tangisan tidak akan mengubah apapun. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku berdiri. Kakiku terasa seperti jeli, tapi tekadku sekeras baja. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Wajah yang terpantul di cermin mesin cuci tampak menyedihkan. Mata bengkak, hidung merah, rambut berantakan. Ini bukan aku. Aku adalah Arini Wijoyo, seorang wanita bisnis yang tangguh, yang membangun sebuah perusahaan dari nol. Aku tidak akan membiarkan dua pengkhianat itu menghancurkanku. Aku kembali ke kamar tidur. Rian sudah keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk yang melilit pinggangnya. Ia tampak terkejut melihatku berdiri di sana dengan mata sembab. "Rin, kamu kenapa?" "Kamu menangis?" tanyanya, nada suaranya terdengar khawatir. Sebuah kekhawatiran palsu yang kini membuatku muak. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan tatapan dingin yang belum pernah kuberikan padanya sebelumnya. Aku berjalan ke meja rias, meletakkan anting bulan sabit itu dengan sengaja di atas permukaan kaca, tepat di bawah sorotan lampu. Lalu, aku meletakkan ponselnya di samping anting itu, dengan layar yang masih menyala, menampilkan foto mesra mereka di villa. Rian mengikuti arah pandanganku. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana warna wajahnya berubah. Dari rona segar sehabis mandi menjadi pucat pasi seperti mayat. Matanya membelalak ngeri, terpaku pada dua benda kecil di atas meja itu, bukti tak terbantahkan dari dosanya. Ia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia tampak seperti ikan yang kehabisan air, terengah-engah mencari udara, mencari kebohongan lain untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Aku bisa jelaskan, Rin, ucapnya akhirnya, suaranya bergetar. Jelaskan? Aku tertawa, tetapi tawa itu terdengar serak dan penuh kepahitan. Jelaskan apa, Rian? Jelaskan bagaimana anting-anting hadiah ulang tahun untuk Maya bisa ada di sakumu? Atau jelaskan perjalanan dinas yang ternyata adalah liburan romantis dengan sepupuku sendiri? Sepupu yang kuanggap seperti adikku. Yang hidupnya, kuliahnya, semuanya, aku yang menanggung. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti belati yang kutancapkan ke dadanya, dan juga ke dadaku sendiri. Mengatakannya dengan lantang membuat pengkhianatan itu terasa semakin nyata dan menyakitkan. Arini, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku dan Maya kami hanya apa, Rian? Hanya khilaf? Hanya teman? Teman tidak saling berciuman di pantai. Teman tidak tidur seranjang di villa mewah yang dibayar dengan uang perusahaan, suaraku meninggi, tak lagi bisa kukendalikan. Amarah yang sejak tadi kupendam kini meledak seperti gunung berapi. "Mbak Arini." Sebuah suara lembut terdengar dari arah pintu depan. Suara yang paling tidak ingin kudengar saat ini. "Maya, untuk apa dia kemari? Apakah ini bagian dari sandiwara mereka? Datang untuk berpura-pura menyambut kepulangan Rian dan menanyakan oleh-oleh? Masuk, Maya.
Masuklah. Kebetulan sekali kamu datang. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu, teriakku, nadaku penuh sarkasme. Maya melangkah masuk ke dalam kamar, wajahnya yang polos dan lugu tampak bingung. Tapi kepolosannya itu kini terlihat seperti topeng yang menjijikkan di mataku. Ia melihat Rian yang hanya berbalut handuk, lalu melihatku yang berdiri dengan amarah membara. Dan akhirnya, matanya tertuju pada meja rias. Reaksinya sama persis seperti Rian. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar. Ia refleks menyentuh telinga kanannya, tempat di mana seharusnya anting bulan sabit itu berada. Ia melihat anting pasangannya tergeletak di sana, di samping foto aibnya. Dinding kebohongan mereka telah runtuh berkeping-keping di hadapanku. Mbak Arini, ini salah paham, isaknya, air mata mulai membasahi pipinya. Air mata buaya. Salah paham katamu. Aku mendekatinya, setiap langkahku terasa berat. Aku berhenti tepat di hadapannya, menatap lurus ke matanya yang kini dipenuhi ketakutan. Aku yang membiayai kuliahmu. Aku yang mengontrakkan rumah untukmu. Aku yang memastikan kamu tidak kekurangan apapun sejak ayahmu tiada. Aku memberimu segalanya, Maya. Dan ini balasanmu? Kamu mengambil satu-satunya hal yang paling berharga bagiku? Kamu tidur dengan suamiku. Maya tidak bisa menjawab. Ia hanya terisak, tubuhnya berguncang hebat. Rian mencoba mendekat, mungkin untuk menenangkanku atau membela Maya. Cukup, bentakku, membuat mereka berdua terlonjak kaget. Jangan ada satupun dari kalian yang berani mendekatiku. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosiku yang bergejolak. Aku tidak akan memberikan mereka kepuasan dengan melihatku hancur. Aku harus kuat. Aku harus menunjukkan siapa yang memegang kendali di sini. Dengar kalian berdua, kataku dengan suara yang dingin dan tegas. Permainan kalian sudah berakhir. Sandiwara kalian sudah selesai. Aku menatap Rian, pria yang pernah menjadi pusat duniaku. Kamu, Rian. Kamu lupa dari mana kamu berasal? Kamu lupa siapa yang memberikanmu posisi, jabatan, dan semua kemewahan yang kamu nikmati sekarang? Perusahaan itu milikku. Rumah ini milikku. Mobil yang kamu pakai, kartu kredit di dompetmu, semuanya atas namaku. Lalu aku beralih ke Maya, gadis yang telah kurawat dengan penuh kasih sayang. Dan kamu, Maya, uang kuliahmu, kontrakan rumahmu, uang jajanmu, semua itu berasal dari mana? Dari aku. Dari wanita yang kamu khianati. Aku membiarkan kata-kataku meresap, menusuk kesadaran mereka. Aku melihat kepanikan di mata mereka, ketakutan akan masa depan yang baru saja kuguncang fondasinya. Mereka mungkin berpikir aku akan menangis, memohon, atau mengamuk tanpa arah. Mereka salah. Mereka telah meremehkan kekuatan seorang wanita yang terluka. Mulai detik ini, aku melanjutkan, suaraku mantap tanpa getar sedikit pun. Semua fasilitas itu kucabut. Maya, anggap saja beasiswamu sudah selesai. Cari sendiri uang untuk membayar sisa kuliahmu dan cari tempat tinggal baru, karena kontrak rumahmu tidak akan kuperpanjang. Dan kamu, Rian? Aku menatapnya lekat-lekat, merasakan secercah kepuasan getir saat melihat ketakutan di matanya. Selamat, kamu baru saja kehilangan pekerjaanmu. Besok pagi, jangan repot-repot datang ke kantor, kecuali untuk mengambil barang-barang pribadimu. Surat pemecatanmu akan siap di meja HRD. Dan satu lagi, keluar dari rumahku. Sekarang juga. Dunia mereka runtuh dalam sekejap, tepat seperti mereka meruntuhkan duniaku. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan, hanya dipecah oleh isak tangis Maya dan napas Rian yang terengah-engah. Inilah awal dari penderitaan mereka. Dan ini adalah awal dari pembalasanku. Keheningan setelah ultimatumku terasa lebih berat daripada teriakan manapun. Rian dan Maya berdiri membeku, wajah mereka adalah kanvas pucat yang dilukis dengan kuas keterkejutan dan ketakutan. Mereka menatapku seolah aku adalah orang asing, monster berdarah dingin yang baru saja muncul dari cangkang istri dan kakak sepupu yang baik hati. Mungkin mereka benar. Pengkhianatan mereka telah membunuh Arini yang dulu dan melahirkan versi baru yang tidak lagi mengenal belas kasihan. Arini, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Rian mencoba bernegosiasi, suaranya serak. Aku mengaku salah.
Aku sangat menyesal. Tapi tolong, jangan hancurkan semuanya. Menghancurkan? Aku tertawa sinis. Siapa yang menghancurkan lebih dulu, Rian? Kamu yang menghancurkan kepercayaan dan sumpah pernikahan kita. Kamu yang menghancurkan hatiku. Apa yang kulakukan sekarang bukanlah penghancuran. Ini adalah konsekuensi. Sesuatu yang seharusnya kamu pikirkan sebelum kamu memesan tiket pesawat untuk 2 orang, bukan 1. Aku berbalik, tidak sudi lagi menatap wajah mereka. Aku berjalan ke lemari pakaian yang besar, membukanya, dan mulai menarik keluar semua kemeja, jas, dan celana milik Rian. Aku melemparkannya begitu saja ke lantai, menciptakan tumpukan kain yang berantakan, simbol dari kehidupan kami yang kini juga porak-poranda. Apa yang kamu lakukan? Pekik Rian, panik melihat pakaian mahalnya teronggok di lantai. Membantumu berkemas, jawabku dingin tanpa menoleh. Bukankah aku tadi sudah menyuruhmu keluar dari rumahku? Aku hanya mempercepat prosesnya. Maya, yang sejak tadi hanya menangis, tiba-tiba bersujud di kakiku, memeluk kakiku dengan erat. Mbak Arini, ampun, Mbak. Jangan usir Mas Rian. Jangan hentikan biaya kuliah Maya. Maya janji tidak akan mengulanginya lagi. Maya mohon, Mbak. Aku menatap puncak kepalanya dengan perasaan jijik. Rengekannya tidak lagi menimbulkan iba, hanya rasa muak. Aku menepis kakiku dengan kasar hingga pelukannya terlepas. Janjimu tidak ada harganya lagi, Maya. Sama seperti air matamu. Berdiri. Jangan membuat lantai rumahku kotor dengan kepalsuanmu. Kekejaman dalam suaraku bahkan mengejutkanku sendiri. Tapi aku tidak bisa berhenti. Rasa sakit di dalam diriku terlalu besar, dan satu-satunya cara untuk tidak tenggelam di dalamnya adalah dengan mengubahnya menjadi amarah yang membakar. Aku mengambil sebuah koper besar dari atas lemari dan melemparkannya ke dekat tumpukan pakaian Rian. Masukkan barang-barangmu. Aku memberimu waktu 30 menit. Setelah itu, jika kamu masih di sini, aku tidak akan segan-segan memanggil satpam kompleks untuk menyeretmu keluar. Rian menatapku dengan tatapan tak percaya, seolah berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi ketika ia melihat kesungguhan di mataku, ia akhirnya bergerak. Dengan tangan gemetar, ia mulai memunguti pakaiannya dan memasukkannya ke dalam koper dengan asal-asalan. Setiap helai pakaian yang ia masukkan terasa seperti satu kenangan yang dihapus. Jas yang ia pakai saat kami memenangkan tender besar pertama kami. Kemeja yang kukenakan untuknya di hari ulang tahunnya. Semua itu kini hanya benda mati tanpa makna. Sementara Rian berkemas dalam diam yang terhina, aku mengambil ponselku. Dengan jari-jari yang mantap, aku melakukan beberapa panggilan. Pertama, aku menelepon Pak Budi, kepala HRD di perusahaanku. Selamat pagi, Pak Budi. Maaf mengganggu di hari Minggu, sapaku dengan nada profesional yang datar. Saya mau memberitahukan, tolong siapkan surat pemutusan hubungan kerja untuk Rian Aditama, efektif per hari ini. Alasannya ketidakcocokan visi dan pelanggaran berat terhadap etika perusahaan. Tolong pastikan besok pagi ia tidak lagi memiliki akses ke kantor, email, atau aset perusahaan lainnya. Semua jelas, Pak? Terdengar keheningan sejenak di seberang telepon, disusul suara Pak Budi yang terbata-bata. Baik, Bu Arini. Akan segera saya proses. Panggilan kedua adalah ke Ibu Ratna, pemilik kontrakan yang kusewa untuk Maya. Selamat pagi, Bu Ratna. Saya Arini. Saya mau menginformasikan bahwa untuk kontrak rumah atas nama Maya, saya tidak akan memperpanjangnya lagi. Bulan ini adalah bulan terakhir. Tolong sampaikan padanya untuk segera mengosongkan rumah setelah masa kontraknya habis. Terima kasih. Panggilan terakhir adalah yang paling sulit, tapi harus kulakukan. Aku menelepon tanteku, Ibu Maya. Halo, Tante. Ini Arini, sapaku, mencoba melembutkan suaraku. Oh, Arini, ada apa, Nak? Tumben telepon pagi-pagi, jawabnya riang. Jantungku terasa diremas. Bagaimana aku bisa memberitahukan hal ini padanya? Tapi ia berhak tahu. Tante, maaf sebelumnya. Arini hanya ingin memberitahukan bahwa mulai bulan depan, Arini sudah tidak bisa lagi membantu membiayai kuliah Maya. Loh, kenapa, Nak? Ada masalah? Tanyanya,
Nada riangnya berubah cemas. Aku menarik napas panjang. Tante tanya saja langsung pada putri tante sendiri apa yang sudah ia perbuat terhadap saya dan rumah tangga saya. Maaf, Tante, saya tidak bisa menjelaskannya lebih jauh. Assalamualaikum. Aku langsung menutup telepon sebelum tanteku sempat bertanya lebih banyak. Aku tidak sanggup mendengar suaranya yang kecewa atau sedih. Cukup sudah hatiku menanggung beban. Setelah menyelesaikan panggilan-panggilan itu, aku merasa sedikit lebih lega. Seolah sebagian beban beracun di pundakku terangkat. Aku telah memotong semua tali yang menghubungkanku dengan mereka. Aku telah mengambil kembali kekuatanku. 30 menit telah berlalu. Koper Rian sudah penuh. Ia berdiri canggung di tengah kamar, kini sudah mengenakan celana jeans dan kaos oblong. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Ia menatapku, matanya memohon. Rin, aku akan pergi. Tapi izinkan aku mengatakan satu hal. Aku mencintaimu. Apa yang terjadi dengan Maya itu sebuah kesalahan besar. Aku? Simpan saja ucapanmu, Rian, potongku. Cintamu terasa murah sekarang. Pergilah, dan jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Ia akhirnya menyerah. Dengan langkah gontai, ia menarik kopernya keluar dari kamar, melewati Maya yang masih berdiri mematung di dekat pintu. Ia bahkan tidak menoleh pada gadis yang telah menjadi partnernya dalam kejahatan ini. Di saat-saat sulit, para pengecut selalu menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika Rian sudah menghilang dari pandangan, aku menatap Maya. Hanya kami berdua yang tersisa. Sekarang giliranmu. Pergi dari sini. Mbak, aku mau kemana? Cicitnya, suaranya nyaris tak terdengar. Itu bukan lagi urusanku, jawabku tanpa emosi. Kamu sudah dewasa. Kamu sudah bisa memilih untuk tidur dengan suami orang, seharusnya kamu juga bisa memilih akan tidur di mana malam ini. Mungkin kamu bisa menyusul kekasihmu, itu. Kalian bisa memulai hidup baru bersama. Hidup menderita, kuharap. Aku membukakan pintu depan lebar-lebar, sebuah isyarat yang tidak mungkin lebih jelas lagi. Maya menatapku dengan mata penuh air mata, campuran antara penyesalan dan kebencian. Mungkin ia baru sadar bahwa ia telah mempertaruhkan masa depannya yang cerah demi sebuah petualangan sesaat dengan pria yang kini telah meninggalkannya begitu saja. Dengan langkah pelan, ia berjalan keluar dari rumahku. Rumah yang pernah menyambutnya dengan tangan terbuka. Saat ia melangkah melewati ambang pintu, aku mengucapkan kata-kata terakhirku untuknya. Satu hal lagi, Maya. Jangan pernah panggil aku, Mbak, lagi. Aku tidak punya adik seorang pengkhianat. Aku membanting pintu dengan keras. Suara debamannya menggema di seluruh rumah yang kini terasa kosong dan sunyi. Aku bersandar di balik pintu, membiarkan tubuhku melorot ke lantai. Aku berhasil. Aku telah mengusir mereka. Aku telah melaksanakan eksekusi dinginku dengan sempurna. Tapi mengapa rasanya begitu sakit? Mengapa kemenangan ini terasa begitu hampa? Aku sendirian sekarang, di dalam istana megahku, dikelilingi oleh puing-puing kebahagiaan yang telah mereka hancurkan. Amarah yang tadi memberiku kekuatan kini mulai surut, menyisakan lubang menganga yang perih di dalam dadaku. Eksekusi telah selesai, tapi perang di dalam diriku baru saja dimulai. Hari-hari setelah pengusiran itu berlalu dalam kabut yang aneh. Rumah yang biasanya penuh dengan tawa dan celoteh Rian kini senyap membisu. Keheningan itu begitu pekat, seolah memiliki bobot yang menekan dadaku, membuatku sulit bernapas. Setiap sudut rumah meneriakkan kenangan. Sofa tempat kami biasa menonton film bersama, meja makan tempat aku menyiapkan sarapan untuknya, bahkan sisi kosong di tempat tidur kami. Semuanya menjadi monumen bisu dari kehidupan yang telah direnggut dariku. Aku memaksa diriku untuk menjalani rutinitas. Bangun pagi, berolahraga, lalu pergi ke kantor. Di kantor, aku menyibukkan diri dengan pekerjaan, menenggelamkan diri dalam tumpukan proposal, laporan keuangan, dan jadwal acara. Aku menjadi mesin yang bekerja tanpa henti. Para staf menatapku dengan campuran rasa takut dan kasihan. Berita pemecatan Rian menyebar seperti api liar, menimbulkan berbagai spekulasi dan gosip. Aku tahu mereka membicarakanku di belakang, tapi aku tidak peduli.
Aku membangun dinding tinggi di sekelilingku, memasang wajah profesional yang dingin dan tak tersentuh. Namun, gema dari kehancuran itu terus menghantuiku. Suatu sore, tanteku datang ke kantorku tanpa pemberitahuan. Wajahnya tampak kuyu, matanya bengkak. Ia pasti sudah menangis berhari-hari. "Arini, tante mohon, nak. Maafkan Maya," ucapnya lirih begitu ia duduk di hadapanku. "Anak itu sudah mengakui semuanya. Dia salah besar. Tante sudah menghukumnya. Tapi tolong, jangan biarkan dia berhenti kuliah. Masa depannya bisa hancur." Aku menatap tanteku, wanita yang selalu kuhormati. Ada sebagian kecil dari diriku yang merasa iba. Tapi luka yang ditorehkan putrinya terlalu dalam. "Tante, dengan segala hormat, ini bukan lagi tentang masa depan Maya. Ini tentang perbuatannya. Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Dia sudah memilih jalannya sendiri. Tapi dia masih muda, Arini. Dia Vilaf." Rian yang merayunya, ia mencoba membela. "Apakah Rian juga yang memaksanya membuka baju, Tante? Apakah Rian yang menyuruhnya berbohong padaku tentang study tour? Maya bukan anak kecil lagi. Dia tahu persis apa yang dia lakukan," jawabku tajam. Rasa sakit membuat kata-kataku menjadi lebih kejam dari yang kuinginkan. Tanteku terdiam, tak bisa lagi membantah. Ia pulang dengan tangan hampa dan wajah penuh kekecewaan. Aku tahu, hubunganku dengan keluarga besar dari pihak ibu mungkin akan retak selamanya. Tapi aku tidak bisa mengorbankan harga diriku demi menjaga keutuhan semu. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari teman lamaku. Ia bercerita bahwa ia melihat Rian dan Maya sedang makan di sebuah warteg di pinggiran kota. Penampilan mereka jauh dari kata glamor. Rian tampak kusam dan tidak terurus, sementara Maya terlihat murung dengan pakaian seadanya. Mereka tinggal bersama di sebuah kamar kos sempit dan pengap. Rian, yang terbiasa dengan jabatan tinggi dan fasilitas mewah, kini kesulitan mencari pekerjaan. Reputasinya hancur. Tidak ada perusahaan yang mau menerima seorang direktur yang dipecat karena skandal dari perusahaannya sendiri. Mendengar itu, ada secercah kepuasan jahat yang muncul di hatiku. Mereka menderita. Tepat seperti yang kuinginkan. Mereka merasakan bagaimana rasanya hidup susah, bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Mereka kini harus berjuang untuk setiap suap nasi, sesuatu yang dulu mereka terima begitu saja dariku. Liburan romantis mereka di Bali kini harus dibayar dengan penderitaan di kamar kos yang panas. Keadilan, dalam bentuknya yang paling getir, telah datang. Namun, kepuasan itu hanya sesaat. Malam harinya, saat aku kembali ke rumah yang kosong, perasaan hampa itu kembali menyergap. Aku melihat foto pernikahan kami yang masih terpajang di dinding. Aku dan Rian, tersenyum bahagia, penuh harapan akan masa depan. Siapa sangka senyum itu akan berakhir dengan pengkhianatan? Dengan tangan gemetar, aku menurunkan foto itu dari dinding. Aku menatap wajah Rian di foto itu. Pria yang pernah kupuja, yang kupercaya akan menjadi sandaran hidupku hingga tua. Mengapa ia melakukannya? Apakah aku kurang? Apakah aku tidak cukup baik untuknya? Pertanyaan-pertanyaan itu menyiksaku, menggerogoti sisa-sisa kepercayaan diriku. Aku tahu aku harus membuang semua barangnya, semua sisa kenangan tentangnya. Tapi aku belum sanggup. Setiap benda seolah menyimpan cerita. Aku membuka laci nakasnya dan menemukan sebuah kotak bludru kecil. Di dalamnya ada sepasang tiket konser musik klasik untuk akhir pekan ini. Ia pasti membelinya sebagai kejutan untukku. Sebuah kejutan yang tidak akan pernah terjadi. Ironis. Di satu sisi ia merencanakan kencan romantis denganku, di sisi lain ia meniduri sepupuku. Pria macam apa dia? Rasa marah dan sedih kembali bergejolak, berperang di dalam diriku. Aku menghancurkan foto pernikahan itu, membantingnya ke lantai hingga kacanya pecah berkeping-keping, sama seperti hatiku. Aku menangis sejadi-jadinya, mengeluarkan semua rasa sakit yang selama ini kutekan. Aku berteriak di dalam keheningan rumahku, memaki nama Rian dan Maya, memaki takdir yang begitu kejam. Setelah badai emosi itu reda, aku merasa lelah luar biasa. Lelah fisik dan batin. Aku menyadari sesuatu. Kebahagiaanku tidak bisa bergantung pada penderitaan mereka. Terus-menerus memikirkan mereka, membayangkan kesulitan mereka,
hanya akan membuatku tetap terikat pada masa lalu yang kelam. Aku telah menghukum mereka, dan mereka telah menerima ganjarannya. Sekarang, saatnya aku memikirkan diriku sendiri. Saatnya aku menyembuhkan lukaku. Aku mengambil ponselku dan menelepon seorang pengacara. Selamat malam, saya Arini Wijoyo. Saya ingin mengurus surat cerai. Mengucapkan kata-kata itu terasa seperti melepaskan sebuah jangkar besar yang selama ini menahanku di dasar lautan keputusasaan. Ini adalah langkah pertama. Langkah untuk benar-benar melepaskan mereka, melepaskan masa lalu. Gema kehancuran mereka mungkin masih akan terdengar sesekali, tapi aku tidak akan lagi membiarkannya menjadi musik latar dalam hidupku. Aku akan menciptakan laguku sendiri, sebuah lagu tentang kebangkitan dan kekuatan. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Rian tidak melakukan perlawanan. Ia menandatangani semua surat yang disodorkan pengacaraku tanpa banyak bicara. Mungkin ia sudah terlalu lelah untuk berdebat, atau mungkin ia sadar betul bahwa ia tidak punya posisi tawar sama sekali. Tidak ada pembagian harta gonogini, karena semua aset adalah milikku bahkan sebelum kami menikah. Ia pergi dari kehidupanku dengan tangan kosong, hanya membawa koper berisi pakaian dan ego yang hancur lebur. Setelah palu hakim diketuk dan statusku resmi menjadi seorang janda, aku tidak merasakan kesedihan. Yang kurasakan justru kelegaan yang luar biasa. Seolah sebuah beban berat yang tak terlihat telah terangkat dari pundakku. Aku bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari pengkhianatan, bebas dari pria yang tidak pernah benar-benar menghargaiku. Aku memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari kantor. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri, untuk menata ulang hidupku dan menemukan kembali siapa diriku tanpa bayang-bayang Rian. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku melakukan perjalanan seorang diri. Tujuanku bukan Bali, tempat itu sudah tercemar oleh kenangan buruk. Aku memilih untuk menjelajahi keindahan alam Raja Ampat. Di tengah birunya laut yang jernih dan hijaunya pulau-pulau karst yang megah, aku menemukan kedamaian yang selama ini kucari. Aku belajar menyelam, menyaksikan keajaiban dunia bawah laut yang penuh warna. Aku berinteraksi dengan penduduk lokal yang ramah, belajar tentang kehidupan mereka yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Di sini, statusku sebagai pengusaha sukses atau wanita yang baru saja bercerai tidak ada artinya. Aku hanyalah Arini, seorang manusia yang sedang mencoba menyembuhkan hatinya. Setiap pagi, aku duduk di dermaga, menyaksikan matahari terbit. Semburat jingga di ufuk timur terasa seperti sebuah janji. Janji akan hari yang baru, harapan yang baru, dan kehidupan yang baru. Perlahan tapi pasti, luka di hatiku mulai mengering. Bekasnya mungkin akan selalu ada, sebagai pengingat akan pelajaran berharga, tapi rasa sakitnya tidak lagi mendominasi. Aku berhenti mencari tahu kabar tentang Rian dan Maya. Aku memblokir semua kontak dan teman yang mungkin akan memberitahuku tentang mereka. Penderitaan mereka bukan lagi urusanku. Kebahagiaanku adalah prioritasku sekarang. Aku sadar, balas dendam terbaik bukanlah dengan melihat mereka menderita, melainkan dengan membuat diriku sendiri bahagia dan sukses. Setelah sebulan penuh mengisi ulang jiwa dan ragaku, aku kembali ke Jakarta dengan semangat baru. Aku merombak total interior rumahku, menyingkirkan semua perabotan lama yang mengingatkanku pada masa lalu. Aku menggantinya dengan warna-warna cerah dan desain yang lebih mencerminkan kepribadianku. Rumah itu kini bukan lagi rumah kami, melainkan istanaku. Di kantor, aku melakukan beberapa perubahan besar. Aku mempromosikan beberapa staf muda yang berbakat untuk mengisi posisi-posisi kunci. Energi baru dan ide-ide segar mereka membawa perusahaan ke level yang lebih tinggi. Aku tidak lagi bekerja di balik layar. Aku kini menjadi wajah perusahaan, memimpin rapat dengan percaya diri, dan bertemu langsung dengan klien-klien besar. Aku menemukan kembali gairahku dalam bekerja, bukan sebagai cara untuk melarikan diri, tetapi sebagai cara untuk mengekspresikan diriku. Suatu hari, secara tidak sengaja, aku bertemu dengan Maya. Aku sedang makan siang di sebuah mal mewah ketika aku melihatnya bekerja sebagai seorang pramusaji di salah satu kafe. Penampilannya jauh berbeda. Wajahnya yang dulu ceria kini tampak lelah dan muram. Ia mengenakan seragam yang sedikit kebesaran, rambutnya diikat seadanya. Ia tidak melihatku.
Melihatnya seperti itu, tidak ada lagi rasa benci atau amarah di dalam diriku. Yang ada hanyalah perasaan hampa dan kasihan. Ia telah mendapatkan apa yang ia tabur. Ia telah menukar masa depan cerahnya dengan kehancuran. Aku hanya menatapnya sejenak, lalu kembali melanjutkan makanku. Ia bukan lagi bagian dari hidupku. Ia hanyalah orang asing dengan masa lalu yang kelam. Aku tidak pernah lagi bertemu dengan Rian. Entah di mana ia sekarang, apa yang ia lakukan, aku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Bagiku, ia sudah mati. Mati bersama dengan cinta dan kepercayaan yang pernah kuberikan padanya. Hidupku terus berjalan. Aku semakin sukses dalam karierku. Aku menjalin pertemanan baru, menemukan hobi baru, dan yang terpenting, aku menemukan kembali kebahagiaan dalam diriku sendiri. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Aku tidak lagi mencari seorang pria untuk melengkapiku, karena aku sadar bahwa aku sudah utuh. Malam itu, aku berdiri di balkon kamarku, menatap kerlip lampu kota Jakarta. Angin malam membelai wajahku dengan lembut. Aku tersenyum. Senyum yang tulus dari hati. Aku telah melewati badai tergelap dalam hidupku, dan aku berhasil keluar sebagai pemenang. Bukan karena aku telah membuat para pengkhianat itu menderita, tetapi karena aku telah berhasil menyelamatkan diriku sendiri. Anting bulan sabit itu, aku sudah membuangnya ke Laut Raja Ampat bersama dengan semua kenangan pahit yang melekat padanya. Aku tidak butuh lagi simbol pengkhianatan itu. Kini, aku memiliki fajar yang baru, langit yang cerah, dan seluruh dunia yang terbentang di hadapanku, menunggu untuk kujelajahi. Aku, Arini Wijoyo, telah terlahir kembali. Kan kusambut dunia baru penuh dengan harap akan kebahagiaan dengan masa depan baru yang lebih baik.